Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibul walad nahwa rabbi ta'ala. Kewajiban anak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya anak di sini ya termasuk dewasa juga ya, manusia secara umum. Wahai anakku yang terdidik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah terhadapmu dengan memberikan nikmat yang banyak. Termasuk nikmat tersebut yaitu mewujudkanmu padahal sebelumnya kamu tidak ada. Jadi kita semua sebelum ada masa yaitu ketidakadaan ya. Itu termasuk nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hikam terangkan termasuk nikmat yang besar yaitu nikmatul ijad, yaitu nikmat diwujudkan Allah Subhanahu, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Sebelumnya kita tidak ada, kemudian kita ada. Setelah nikmatul ijad yaitu nikmatul imdad, yaitu kita selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai dari kita masih di kandungan ya, dicukupi semua kebutuhan kita, nutrisi kita dijaga dari mara bahaya, sampai kita keluar dari rahim ibu kita kecil sudah dijaga oleh Allah dengan perantara orang tua ya, diberi makan berupa ASI, difasilitasi ASI, dicukupi ASI, dijaga oleh orang tua dari mara bahaya sampai besar, sampai tua, terus ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hikam nikmatul ijad, kemudian nikmatul imdad ya. Termasuk nikmat yang besar diberikan kita semua itu diwujudkan Allah. Fungsi daripada diwujudkan Allah yaitu yang pertama adalah kita bisa menyaksikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah ya. Di samping kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Termasuk Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalu amrun liya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma ya. Allah adalah zat yang menciptakan langit lapis 7, begitu juga bumi lapis 7. Di situ banyak sekali kejadian supaya kita mengetahui dan menyaksikan bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha kuasa dan Allah adalah zat yang meliputi semua ilmu. Qad ahata bi kulli syai'in ilma, ilmunya meliputi semua perkara. Nikmat yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita akal, kemudian memberikan hidayah kita kepada agama Islam, yang mana termasuk hidayah kita ditunjukkan kepada iman, kepada Islam adalah nikmat yang paling agung. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, mempunyai 2 tangan, mempunyai 2 kaki, dan menjadikan kita sebagai manusia yang sempurna penciptaannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Termasuk nikmat lagi yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat afiat dan meletakkan kasih sayang kepada hati kedua orang tua kita terhadap kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan kasih sayang, rasa cinta, rasa kasih sayang ke hati kedua orang tua kita terhadap kita, sehingga kedua orang tua kita sayang kepada kita, sehingga keduanya merawat kita dengan sempurna. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan rasa cinta ustadz kita, guru kita terhadap kita, sehingga mereka mau mengajarkan kita apa yang berfaedah baik di dunia ataupun di akhirat, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa dihitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kamu menghitung-hitung nikmatnya Allah, maka tidak akan bisa dihitung karena saking banyaknya. Sekarang kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu pertama kita harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Caranya yaitu dengan mentaati semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya, menjauhi semua larangannya, dan mengagungkan Allah dalam hati kita. Maka janganlah kita melakukan perkara yang jelek, perkara yang maksiat walaupun kita sendirian. Dalam hadis terangkan, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Dan yang kedua, kewajiban kita yaitu mencintai Allah melebihi cinta kita terhadap kedua orang tua kita, melebihi cinta kita terhadap diri kita sendiri. Termasuk kewajiban kita yaitu mencintai semua malaikatnya Allah, Rasul-Rasulnya Allah, Nabi-Nabinya Allah, dan orang-orang yang soleh dari hamba-hambanya Allah. Kenapa kita harus mencintai mereka? Karena Allah mencintai mereka. Allah mencintai mereka, kita juga mencintai mereka. Termasuk kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu selalu meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan kita, dan bertawakal kepada Allah dalam semua urusan kita. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan bertawakallah kepada Allah ketika kalau kamu memang mengaku bahwasanya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, ya hulam inni wa'alimuka kalimatin. Hei bocah, atau atek wong Jawa cung gamane. Hei bocah, aku mau mengajari beberapa kalimat. Kalimat itu ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan menemukan Allah di depanmu. Artinya jaga itu ingat terhadap Allah, ya, selalu melakukan perintah Allah, tidak melanggar, ya, dan juga menjauhi semua perintahnya Allah. Artinya hak-hak Allah selalu kita penuhi, termasuk mencintai Allah, mengagungkan Allah.
Idza sa'alta fas'alillah, ketika kamu minta maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika kamu minta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Wa alam annal ummat law samat ala yang fa'uka bi syai'in lam yang fa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Dan ketahui sesungguhnya manusia ketika semuanya berkumpul ingin memberikan bantuan kepadamu, maka tidak bisa bermanfaat kecuali sesuatu yang sudah di ACC oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, atau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Dan ketika manusia berkumpul untuk memberikan madarat kepadamu, maka tidak bisa kecuali dengan sesuatu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rafi'atil aqlam wa jaffatis sufuf, pena-pena sudah diangkat dan lampiran-lampiran sudah kering. Ketika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahi nikmatnya. Seperti halnya yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum, andaikan kalian bersyukur maka aku akan benar-benar menambahi nikmatmu. Dan juga ketika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menjaga kita dari beberapa musibah dan memberikan kita apa yang menjadi tujuan kita. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang-orang mencintai kita, makhluk-makhluk mencintai kita, seperti halnya dawuh Allah taala, innal ladzina amanu wa amilus sholihati saj'al lahumur rahmanu wuddah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut, yaitu jenenge kasih sayang. Maksudnya kasih sayang yaitu dia mencintai manusia dan manusia juga akan mencintai dia. Seperti cerita banyak orang-orang soleh, orang-orang wali yang banyak dicintai oleh umatnya, banyak dicintai oleh followersnya, saiki utawa penggemarnya. Dalam hadis terangkan, innallaha tabaraka wa ta'ala idza habba 'abdan nada Jibril alaihi salam. Sungguh Allah taala ketika mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Kemudian Jibril berkata, sesungguhnya Allah telah mencintai seseorang, maka seseorang yang namanya ini, maka cintailah dia. Allah berkata bahwasanya sesungguhnya Allah mencintai fulan yang bernama ini, maka Jibril cintailah dia. Kemudian Jibril mencintainya. Kemudian Jibril woro-woro utawa berikan pengumuman di langit bahwasanya Allah taala mencintai fulan yang bernama ini, maka cintailah fulan ini. Kemudian ahli langit mencintai fulan tersebut, dan setelah itu ahli bumi atau penduduk bumi juga mencintai orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab.